Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Pemirsa, bertemu kembali kita dalam mimbar agama Buddha TPRI Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang tentang harmonis masyarakat, damai negaranya dalam perayaan Waisak. Telah hadir di studio Bapak Ibu pemirsa sekalian, narasumber kita yang sangat luar biasa. Kami perkenalkan Yang Mulia Biksu Nyana Pratama Mahastawira. Namo Buddhaya, Su. Apa kabar, Su? baik. Kita kelihatannya baru saja selesai merayakan perayaan Waisak di Candi Bahal, Su, ya. Sangat ramai sekali dan sangat meriah sekali. Nah, meskipun Waisak telah berlalu, tapi nuansa Waisak ini masih terasa dan akan berlaku selama 1 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbincang memasuki dialog kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita supaya lebih mantap. Yang Mulia Su Nyana Pratama Mahastawira itu adalah Ketua Yayasan Wihara Metajaya. Kemudian beliau adalah pembina Perguruan Bodhicitta Mandala. Beliau juga pendiri konservasi Bodhicitta Mandala di hutan Marga Satwa Barumun dan pendiri program Anak Asuh Bodhicitta. Wah, ini banyak sekali aktivitas yang Su jalankan ya, Su, ya. Sangat luar biasa. Baik, Su, kita langsung saja ke perbincangan kita. Tentunya ini merupakan Hari Waisak. Nah, yang kita ingin tanyakan ke Su, kenapa sih umat Buddha ini merayakan Waisak dan apa sih yang diperingati, Su? Silakan, Su. Oke. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Taja Amitofo. Amitopo. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari berbahagia ini kita berkumpul di sini bersama-sama untuk memperingati Waisak. Nah, tadi dari moderator mengatakan bahwa apa sih Waisak itu? Nah, saya yakin bahwa umat Buddhis sudah tidak asing lagi. Kita kenal bahwa Waisak itu disebut Tri Suci Waisak. Nah, kenapa disebut Tri Suci Waisak? Karena Guru Agung Buddha atau Guru Agung Siddhartha lahir di bulan Waisaka. Kedua, Guru Agung Buddha ataupun Guru Agung Siddhartha mencapai penerangan sempurna juga di bulan Waisaka. Yang ketiga, Buddha mangkat atau memparinibbana itu juga di bulan Waisaka. Nah, jadi ini luar biasa bahwa tiga peristiwa penting dalam hidup seorang Buddha di bulan yang sama. Nah, di mana kita ketahui bersama Pangeran Siddhartha memberikan ya kita berita yang baik. Ternyata hidup di dunia ini kita bisa menjadi pemandu utama bagi diri kita sendiri. Maka Buddha mengatakan bahwa suatu beliau lahir, Pangeran Siddhartha mengatakan bahwa akulah pemimpin dunia ini. Nah, dengan kata lain, kita bisa menentukan arah kita kemana. Hidup ini adalah pilihan. Nah, lalu Pangeran Siddhartha kurang lebih umur 29 tahun, beliau melihat kehidupan di luar istana. Ternyata di luar istana begitu banyak penderitaan yang beliau lihat. Timbul empati dari Pangeran Siddhartha melihat bagaimana supaya beliau bisa mencari jalan agar semua makhluk, semua manusia bisa
terbebaskan dari penderitaan. Rasa empati yang begitu luar biasa, akhirnya beliau mengambil langkah untuk meninggalkan istana, menjadi seorang pertapa, mencari jalan agar makhluk di dunia dan manusia utamanya semua bisa terbebaskan dari penderitaan. Dan setelah beliau mencapai kesempurnaan, nah, beliau berbagi kepada semua makhluk, kepada semua manusia, bagaimana cara jalan supaya kita bisa benar-benar hidup damai, bahagia, bijaksana. Nah, sekilas yang mungkin ini saya bisa jawab kepada moderator. Ya, jadi tiga peristiwa ini memang merupakan hal yang diperingati di perayaan Waisak ya. Saya juga teringat ada seorang profesor, dia itu sangat kagum sekali dengan Buddha, karena ternyata Buddha itu sendiri ketika lahir dia berada di bawah pohon, ya. Kemudian mencapai pencerahan juga di bawah pohon dan wafatnya juga di bawah pohon ya. Artinya Buddha ini memang sangat alami sekali ya. Sesuai juga dengan apa yang sudah jalankan konservasi ya, melindungi alam ini. Nah, jadi kita harus bersyukur bahwasanya ternyata guru kita itu sudah memberikan contoh semenjak awal sekali ya, ya. Ya, baik, Jadi Waisak yang sudah kita rayakan bersama-sama, sekarang ini juga udah semakin meluas ya. Kemarin kami bersuka cita mendengarkan bahwasannya Waisak juga sudah dirayakan bahkan di kantor DPR ya, sudah dilaksanakan. Di PBB juga sudah dilaksanakan. Jadi sudah betul-betul mendunia. Artinya ini merupakan bagian dari satu bentuk toleransi ya, sehingga bisa tercipta nanti namanya keharmonisan ya. Nah, Buddha sendiri sudah mencapai pencerahan. Lalu apa yang sudah betul-betul diberikan Buddha untuk kebahagiaan dan keselamatan umat manusia selama beliau hidup ini, tugas yang beliau jalankan itu. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, tadi moderator katakan bahwa apa kontribusi dari Buddha ke dunia ini. Salah satu yang tadi setelah ditanya, kami sama bahwa Buddha mengatakan bahwa hidup adalah perubahan itu sendiri. Manusia atau makhluk di dunia ini sering kan bermasalah karena menolak perubahan. Sedangkan hidup dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Maka namun oleh karena hidup ini perubahan, sesungguhnya berubah kemana itu tergantung kita. Bagaimana kita arahkan ke arah yang lebih baik. Guru Buddha juga mengatakan bahwa hidup ini menjadi masalah karena sesungguhnya permasalahan itu dibuat oleh diri kita sendiri. Karena apa yang kita pikirkan, katakan, perbuat itu mengandung kekuatan yang kurang baik. Nah, karena hal tersebut, maka hidup di dunia ini menjadi menderita. Maka guru Buddha mengatakan kepada kita, bagaimana supaya kita melakukan kebalikannya, bagaimana kita berpikir, berkata, berbuat yang baik dan benar, sehingga hidup kita bisa baik. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, sesungguhnya itu adalah flashback daripada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin hidup kita lebih baik, maka apa yang kita pikirkan, katakan, perbuat, itu harus berusaha yang lebih baik. Nah, selanjutnya, seperti tadi saya katakan bahwa hidup adalah perubahan itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa di dunia ini ya banyak penderitaan, ataupun di dalam bahasa Buddha dikatakan dukkha. Dukkha itu dengan ada dua kata ya. Kita menolak akan adanya perubahan, ataupun apapun yang terjadi dalam diri kita,
kita menolak apa yang terjadi dalam diri kita. Maka akhirnya terjadilah penderitaan. Maka oleh karena itu, kepada pemirsa, kita harus tahu bahwa hidup adalah pembantu sendiri dan apapun yang terjadi, tergantung bagaimana cara kita memandang. Ya, Buddha menunjukkan bahwa kita mengarahkan dia ke arah yang baik, karena semua manusia ingin hidup lebih baik. Maka apapun yang terjadi, tinggal kita bagaimana untuk mengarahkan dia menjadi pemikiran yang baik, beban yang baik, dan mengarahkan dia ke tempat yang lebih positif, maka hidup ini akan menjadi lebih baik. Nah, mungkin sekilas ini yang saya berikan. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang apa yang diperjuangkan oleh Buddha, seperti tadi Sudah katakan, ketika beliau berumur 29 tahun, beliau meninggalkan kehidupan istananya menjadi seorang petapa. Artinya Buddha itu ketika jadi pangeran memiliki segala-galanya, ya, memiliki kedudukan, memiliki harta benda, reputasi yang sangat luar biasa. Berbalik dengan kondisi saat ini kan, orang berebut mati-matian untuk mendapatkan harta benda, kedudukan, kekuasaan dan lain-lainnya. Ini sangat sulit sekali untuk bisa sampai ke posisi ini. Apalagi setelah memang Buddha itu sendiri mencapai pencerahan, kita lihat kan tantangannya sangat besar sekali ya. Bagaimana beliau membalas kebencian, perlakuan yang tidak menyenangkan dengan cinta kasih, memaafkan tanpa membeda-bedakan ya. Menolong bahkan musuh-musuhnya. Orang yang Buddha sendiri nggak punya musuh memang, tapi orang yang tidak suka sama dia malah menyayanginya dengan sebaik mungkin. Nah, ini memang jadi satu contoh dan tauladan bagi kita semua ya, Ya. Ya, jadi kami mengundang juga kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara ini interaktif, bisa bila ada pertanyaan bisa menanyakannya ke 08 11 61 00 386. Ya baik jadi sebelum nantinya kita lanjutkan, kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu ya, supaya lebih menarik. Lagu Kupersembahkan padamu Buddha akan disampaikan oleh adik kita Aurel Sophie Kusuma, merupakan ciptaan Len Cahya Niti. Persembahkan padamu Buddha sepasang lilin-lilin kecil, penerang jalan kehidupan, penerang hati. Persembahkan padamu Buddha air dupa, bunga dan buah, air pembersih kekotoran, penenang hati. Persembahan dupa, lambang pemurnian tingkah laku, wanginya dupa tersebar ke seluruh penjuru.
Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita, yaitu harmonis masyarakat, damai negaranya. Tadi kita sudah membahas tentang makna dari Waisak, dan topik kali ini yaitu tentang harmonis masyarakat, damai negaranya secara nasional. Suhu, kalau kita berbicara tentang harmonis, artinya ada satu keselarasan, Suhu ya. Nah, bicara tentang harmonis, apakah Buddha juga mengajarkan tentang keharmonisan ini? Dan kalau keharmonisan ini harus kita mulai dari mana sesungguhnya? Silakan, Su. Oke, terima kasih. Mari kita kembali untuk menyadari. Saya yakin bahwa baik yang di studio maupun ada di stasiun TV, di depan TV yang kebetulan sekarang ini ada TVRI, saya yakin semua orang ingin hidupnya harmonis. Saya yakin bahwa semua makhluk, bukan hanya manusia, ingin hidupnya damai, bahagia, dan harmonis. Nah, Guru Buddha, saya yakin kita semua di sini yang katakanlah umumnya yang mendengar adalah umat Buddhis, kita ketahui bahwa Guru Buddha mengatakan pada kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Yeah. Apapun yang terjadi itu pasti ada sebab dari apapun yang kita lakukan di masa lalu. Nah, oleh karena itu, kepada kita di sini semua bahwa kami yakin bahwa umat Buddhis menyadari bahwa ada hukum karma. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu semuanya adalah hasil dari apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Maka oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah hasil dari perbuatan kita di masa lampau. Maka apapun yang terjadi, sebagai seorang Buddhis, kita harus bisa menerima dia dengan baik. Karena pertama, itu adalah akibat daripada apapun yang kita perbuat. Nah, setelah kita menerima, kita merasa itu kurang baik, semestinya kita harus berusaha untuk menjadi lonceng penyadaran bagi diri kita, supaya kita tahu bahwa bagaimana supaya apa yang kita perbuat, supaya ke depan kita tidak mengalami hal seperti itu. Nah, kalau kita mampu mengolah seperti demikian, maka sesungguhnya tidak dijadikan konflik dalam diri kita. Maka kepada kita semua di sini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di kondisi di sekitar kita, semua pasti memiliki saling keterkaitan. Dan kami yakin bahwa baik diri kita maupun semua orang ingin hidup harmonis, ingin hidup lebih baik. Nah, kalau kita benar-benar menyadari hukum karma, kita benar-benar menjadi hukum sebab akibat, apapun yang terjadi, itu adalah proyeksi dari diri kita. Maka kami yakin bahwa yang perlu kita lakukan hanya bagaimana supaya kita melakukan kebalikan sehingga kita bisa harmoni. Nah, tadi dia mau datang tadinya bahwa sesungguhnya keharmonisan dimulai dari siapa? Memulai dari diri kita sendiri. Dengan kita bisa harmoni dengan diri kita, dengan kita bisa katakanlah lebih baik terhadap diri kita, maka harmoni diri kita akan membawa harmoni di keluarga kita, masyarakat kita, dan kembali akan bisa menjadi harmoni di dalam negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Suhu katakan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, itu pasti disebabkan oleh apapun yang kita perbuat. Maka oleh karena itu, terjadi karma buruk ataupun hal-hal yang kurang baik berkenan dalam diri kita. Sebagai umat Buddhis, kita semestinya harus mensyukuri. Berarti satu karma jelek kita telah terselesaikan. Nah, setelah itu, dia akan menjadi lonceng kesadaran bagi diri kita untuk kita melakukan hal kebalikan dari dia. Kebalikan dari yang kurang baik ini. Sehingga ke depan, yang tidak baik akan berubah menjadi baik. Jadi oleh karena itu, sesungguhnya ketidakharmonisan dalam diri kita terjadi
karena kesalahpahaman kita ataupun pandangan salah kita terhadap kehidupan itu sendiri ataupun apapun yang terjadi. Karena kita selalu menganggap sesuatu terjadi pada diri saya karena orang lain. Sesuatu terjadi pada diri kita disebabkan oleh musuh-musuh kita. Sesungguhnya mereka hanya perantara untuk membuat karma kita berbuah. Nah, kalau kita mampu berpikir seperti itu, karma kita berbuah, menjadi kesadaran bagi kita, menjadi berbuat lebih baik, dan justru itu akan membuat kehidupan kita sekarang maupun ke depan bisa lebih baik. Iya. Ah, ini sangat menarik nih, Su. Ada yang ingin bertanya nih, Su. Langsung. Silakan. Dengan siapa ya? Siva di Sunggal. Ya, silakan Pak Dipa. Ya, Namo Buddhaya Bante. Nama budaya. Ya, Bante. Jadi saya mau nanya, Waisak itu sering disebut dengan perayaan. Kalau kita lihat banyak orang yang juga menyebutnya perayaan, ada juga yang bilang sebagai peringatan. Jadi yang benar yang mana ya Bante? Satu lagi Bante, mencapai penerangan sempurna itu dicapai dengan usaha pemikiran Buddha atau hadiah dari pertapaannya ya Bante? Iya. Terima kasih Bante. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Jadi ada dua pertanyaan, Bante. Ya, yang pertama adalah tentang istilah sebenarnya ya, antara peringatan atau perayaan sebenarnya kalau sebagai umat Buddha ini. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan pencapaian. Itu hanya pemikiran saja, pencapai kebudayaan itu atau realisasi sebenarnya. Kan bisa aja orang pikir, oh saya ini udah mencapai, tapi sesungguhnya enggak. Tapi kalau realisasi kan memang sudah pencapaian itu sendiri. Jadi ada dua pertanyaan. Oke, kalau bagi saya pribadi, Trisuci Waisak ini adalah justru sebagai suatu lonceng kesadaran bagi diri kita untuk mengingatkan pada diri kita supaya kita bisa mengikuti jejak langkah Buddha, supaya kita bisa benar-benar menjadi makhluk yang sempurna. Ataupun boleh saya katakan sebagai manusia yang sempurna. Nah, jadi mau memperingati, mau merayakan, tapi harus diingatkan bahwa baik peringatan maupun perayaan, keduanya harus menjadi lonceng kesadaran bagi diri kita bahwa Guru Buddha mengatakan pada kita bahwa sesungguhnya semua makhluk memiliki kebudayaan itu sendiri. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk jalan menuju kebudayaan yang sesungguhnya telah ada di dalam diri kita. Nah, jadi Guru Buddha telah mencapai penerangan sempurna lebih dari 2016 tahun yang lampau. Dan sekarang kita sendiri bagaimana? Jadi bagi kami justru saya lebih sarankan bahwa mau disebut peringatan, mau disebut perayaan, yang paling penting adalah bagaimana supaya perayaan Waisak ini bisa menjadi penyadaran bagi diri kita, supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Karena apa yang telah Buddha temukan kebenaran tersebut, jalan yang benar tersebut, dan Buddha berbagi kepada kita, kita bagaimana diarahkan untuk mengikuti jalan Buddha. Dengan kita mengikuti jalan Buddha, berarti kita mengikuti jalan yang benar. Nah, jadi saya lebih sarankan seperti itu. Soal bahasa, mau peringatan, mau perayaan, bahasa sebagus apapun, kalau tidak menjadi penyadaran bagi diri kita, saya rasa bahwa itu kurang begitu bermanfaat. Ya, ya, jadi sebenarnya keduanya bisa dipakai ya, Su ya. Bisa. Kita bisa merayakan, celebrate keberhasilan seorang yang pencari untuk jadi Buddha. Di satu sisi juga kita memang bisa menjadi ini bagian dari kontemplasi ya, peringatan untuk mengenang supaya kita juga bisa menjadi seperti apa yang sudah Buddha capai. Ya, kedua-duanya memang bisa dimanfaatkan. Nah, berkenaan dengan pertanyaan kedua itu, Su, jadi pencapaian kebudayaan itu sendiri itu sebenarnya hanya pemikiran beliau saja atau memang beliau sudah betul-betul merealisasi kebenaran itu sendiri menjadi seorang Buddha?
Kalau yang pertama ya istilah sekarang tuh ngaku-ngaku lah istilahnya kan. Yang kedua mungkin ya memang seperti itu beliau adanya. Eh, Sebelumnya mungkin saya sedikit mohon maaf dulu, mungkin ketasan bahasa. Namun kalau saya pribadi, eh, apa yang saya pahami itu kalau kita bilang mencapai, berarti itu ada sesuatu yang dari kita yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kami pahami di dalam Buddhisme bahwa sesungguhnya kebodian atau kebudayaan itu sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya berusaha untuk bagaimana jalan menuju di dalam kebudayaan yang sesungguhnya sudah dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, kita cukup mengikuti apa yang telah Buddha tunjukkan, nah, seperti sifat-sifat luhur kebudayaan, umpama contoh metta, karuna, mudita, upeka. Ya, kita bagaimana menimbulkan cinta kasih, belas kasihan, ya, mudita dan upeka, keseimbangan batin dan sebagainya. Bagaimana kita mengikuti jejak Buddha yang telah Buddha katakan sehingga kita bisa kembali ke kebudayaan dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita bilang realisasi, ya seolah-olah juga seperti pencapaian ya, kita menggapai sesungguhnya Buddha mengatakan kepada kita bahwa kita cukup kembali ke dalam kebudayaan dalam diri kita. Dengan kata lain, ya Buddha telah menunjukkan pada kita bagaimana jalan-jalan menuju supaya kita menjadi makhluk yang sempurna. Dan pada awalnya sesungguhnya kita sudah memiliki semua kualitas itu. Hanya karena kebiasaan kita yang kurang baik, pandangan kita yang kurang benar, sehingga kebudayaan kita, kebenaran yang dalam diri kita jadi tertutupi. Nah, demikian mungkin bisa saya sharing. Kalau merasa kurang puas, boleh bertanya kembali. Terima kasih. Ya, wah ini sangat luar biasa ini Su. Tadi menjelaskan tentang, oh ternyata di dalam diri kita itu sendiri sebenarnya sudah ada kebudayaan ya Su ya. Berarti tinggal kita, ya jadi tinggal kita realisasikan dan kita sadari sepenuhnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu. Karena ini eventnya Waisak, kita akan mendengarkan sebuah lagu tentang Waisak yang akan disampaikan oleh adik kita Teresa Dewi Nagan.
Ya, pemirsa, setelah kita mendengarkan lagu yang sangat indah, kita lanjutkan dialog kita berhubungan dengan Ari Raisa, yaitu dengan topik harmonis masyarakat, damai negaranya. Tadi kita sudah berbicara banyak sekali tentang makna Waisak, apalagi tadi Suhu sudah menyampaikan tentang pentingnya kita menyadari kebudayaan yang ada dalam diri kita, Suhu ya. Ternyata memang benih kebudayaan ini ada dalam diri kita dan perlu kita kembangkan dan sadari, Suhu ya, supaya sesuai nanti dengan apa yang diharapkan itu ada keharmonisan. Nah, seberapa penting, Suhu, kita mengembangkan kesadaran diri ini, Suhu? Oke, karena waktu yang cukup terbatas ya. Nah, kalau bagi kami, apa yang kami sadari, setiap tahun kita diingatkan untuk berwaisak. Waisak adalah suatu lonceng kesadaran bagi diri kita karena guru Buddha atau guru agung kita mengatakan kita bahwa sesungguhnya apa yang telah beliau capai ataupun apa yang beliau telah tunjukkan pada diri kita semua makhluk, sesungguhnya semua makhluk tidak ada bedanya dengan Buddha itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau bagi kami, penyadaran yang paling utama di sini adalah untuk kita merayakan Waisak atau memperingati Waisak, supaya kita kembali disadarkan. Kita adalah tidak beda. Sesungguhnya kita adalah tidak beda dengan para guru-guru agung. Hanya karena selama ini cara kita berpikir, cara kita memandang, pandangan kita kurang tepat dan kita mengikuti jalan yang ataupun pemahaman yang kurang tepat sehingga kita ya hidup di dalam yang kita sebut sebagai penderitaan. Maka guru Buddha telah memberikan contoh kepada diri kita bahwa salah satu untuk supaya kita bebas dari konflik, supaya kita bisa harmonis, adalah harus munculkan rasa empati kita, kepedulian kita kepada, katakanlah, manusia maupun semua makhluk. Bagaimana beliau bertekad untuk mencari jalan supaya semua makhluk terbebas dari konflik, penderitaan, ataupun ketidakharmonisan bagi dirinya. Nah, Bapak, Ibu sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa ya kita diajak untuk bertekad ya untuk bagaimana supaya kita mencari jalan keluar, jalan terbaik untuk kehidupan manusia maupun semua makhluk. Dengan seperti demikian, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak akan menjudge mereka jahat, adjust mereka kurang baik. Tapi apapun yang terjadi, kita akan selalu memikirkan cara, jalan, supaya semua permasalahan yang ada bisa menjadi kondisi yang lebih baik adanya. Kalau kita mampu seperti itu, otomatis apapun yang terjadi di hadapan kita, baik dalam diri kita, maupun terjadi di luar dalam diri kita, yang kurang elok, yang kurang baik, dan sebagainya, semuanya akan mendapat jalan yang lebih baik, sehingga semuanya akan menjadi baik, elok, dan terakhir, semuanya akan harmonis, bahagia, dan ke depan kita akan menjadi makhluk atau manusia yang sempurna. Kenapa kami katakan demikian? Karena kita mempunyai pemikiran, apapun yang terjadi, baik dalam diri kita maupun diri kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Maka semua permasalahan semua orang akan menjadi sumber pencerahan diri kita. Bayangkan, kalau kita mau hanya kita hidup kita sendiri aja, masalah kita sendiri saja, mungkin kita akan menyempurnakan diri kita di sangat banyak kehidupan. Tapi kalau kita berusaha untuk berempati, kita berusaha untuk peduli kepada diri kita maupun semua orang, maka penyadaran kita, kesempurnaan kita, kekurangan kita akan lebih cepat kita lampaui sehingga kita bisa lebih cepat sempurna dan otomatis yang kita harapkan harmoni, kebahagiaan
tidak perlu dikejar, dia akan terwujud sendiri. Karena ketidakharmonisan keluar karena ada konflik, ada kita berusaha untuk menolak apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hari yang berbahagia ini, di dalam Mekah Waisak ini, marilah kita menyirami kebudayaan kita supaya kita bisa segera seperti Buddha kembali ke kebudayaan kita dengan contoh yang telah diberikan oleh Buddha. Langkah pertama adalah kita bertekad, kita berempati agar semua makhluk bisa segera keluar dari penderitaannya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kepada kita semua di sini, marilah kita menyirami kebudayaan yang ada di dalam diri kita. Terima kasih. Namo Sri Budaya, Namo Buddhaya. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang tadi saya tangkap tentang ternyata kita penting sekali ya menyadari ada benih-benih baik dalam diri kita yang perlu kita sadari. Kemudian kita kembangkan sifat-sifat mulia berupa Brahma Wihara itu ya, cinta kasih, kasih sayang, simpati dan empati, sehingga ini semua menjadi satu bagian yang bisa mengembangkan harmonis di dalam diri kita. Kalau jadi kita sudah harmonis, maka di dalam masyarakat juga kita bisa membawa keharmonisan. Saya teringat ada satu peristiwa di masa lalu, ada seseorang yang ingin merubah dunia. Akhirnya dia kecewa, dia tidak mampu merubah dunia. Kemudian dia mencoba untuk merubah negaranya, itu pun juga kecewa, dia tidak bisa. Akhirnya dia ingin merubah keluarganya, bahkan merubah keluarganya juga tidak bisa. Dan terakhir di saat-saat detik dia mau meninggal, baru dia tersadarkan, oh harusnya saya memulai merubah diri saya sendiri, baru saya bisa merubah keluarga saya, negara saya, dunia dan lain-lainnya. Artinya memang seharusnya kita harus mulai dari diri kita sendiri, menciptakan keharmonisan dalam diri kita sendiri, dan baru berlanjut ke kondisi yang ada di luar kita. Artinya kita juga harus peka betul-betul dengan yang terjadi dalam masyarakat ini ya. Kita tahu bahwa dalam masyarakat ada penderitaan juga. Kita juga menderita, masyarakat juga ada penderitaan. Kalau kita mampu mengatasi penderitaan kita harus bisa kembangkan lebih jauh, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, sehingga mereka bisa memperoleh satu kedamaian dan kebahagiaan ya. Kalau kita lihat juga kan seperti jari kita ya, 5 jari ini kan beda-beda, tinggi, panjang bentuknya, tapi karena mereka tuh bisa bekerja sama, jadi harmonis ya. Sangat indah sekali, tidak ada keegoan yang muncul. Jempol tidak mengatakan dirinya paling hebat, ya kan? Telunjuk juga tidak menganggap dia paling memerintah dan lain-lainnya. Jadi bisa kerjasama sehingga bisa tercipta keharmonisan. Ini sebagai satu bentuk contoh yang ada. Ya, jadi sebenarnya ini sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, dialog yang sangat menarik ini tentunya akan bisa memberikan satu inspirasi. Karena kita sudah di penghujung waktu, kami ingin menyimpulkan bahwasannya perayaan Waisak yang sudah kita rayakan pada hari ini, kita harus ingat, kita mengingat lahirnya seorang manusia agung di dunia ini. Kemudian manusia agung ini berusaha mencapai pembebasan demi kebahagiaan banyak makhluk. Dan atas kebaikan yang sudah beliau lakukan selama 45 tahun, beliau wafat memasuki parinibbana. Meskipun beliau sudah parinibbana 2565 tahun, tetapi dharmanya, kebajikannya selalu dikenang oleh para pengikutnya di seluruh dunia sampai saat ini. Dan bahkan dari saat ke saat semakin banyak yang merayakannya. Semoga hari Waisak ini membawa satu berkah, kebaikan bagi kita semua ya di dunia ini, dunia semakin harmonis sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu harmonis masyarakatnya, damai negaranya. Demikian, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.